Bismillah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil materi saya hari ini dengan judul Pengertian Filsafat Mencari Makna Kemanusiaan dan Keadilan. Tak lupa pula salawat dan salam kita hancurkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena atas berkat dan limpahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom ini. Tapi mengefisienkan waktu, saya masuk saja dengan materinya, yaitu A. Pengertian secara umum. Filsafat adalah suatu kebijaksanaan hidup untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmu. Menurut para ahli, pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh perbedaan konotasi. Menurut Aristoteles 384 sampai dengan 322 Masehi, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Menurut Plato 427 sampai dengan 347, filsafat itu adalah tindakan lain dari pengetahuan tentang segala. Pancasila merupakan suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdullah, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang objek filsafat Pancasila. Ruang lingkup objek filsafat. 1. Objek material. Objek material adalah objek yang secara diwujudkan dapat dijadikan bahan telahan dalam berpikir. Objek formal. Objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandangan dalam melihat objek materi tertentu. Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. 1. Dasar ontologis, hakikat manusia, sila-sila Pancasila, manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila. Secara ontologis memiliki hal-hal mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Dasar epistemologis, pengetahuan sila-sila Pancasila sebagai suatu ideologi. Maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dan penduduknya, yaitu A. Logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya. B. Pathos, yaitu penhayatannya. C. Ethos, yaitu kesusilaannya. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. 3. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologis adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksio yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologis dipahami sebagai teori nilai. Jujun S. Surya Sumatri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.